Kalau lu tanya sama gue soal modal, oke. Nah, bicara modal angka nih. Gue mulai dokter mobil pakai 5 juta, Pak. Gimana dong? Serius kok? Iya. Gokil. Gen Z sekarang, mereka kepengen diangkat-angkat, tetapi mereka tidak mengerti apa itu menservis orang. Kalau mau bikin toko lu rame, lu harus jelaskan apa yang lu jual, dan lu harus jelas jualnya ke siapa. Dan lu harus tahu gimana caranya ngasih tahu dia apa yang lu jual. Tapi kok saya nggak ada modal, saya pinjam kembang atau gimana kalau itu berarti kerja dulu lah lu. Siksa dulu. Kalau saran gua, lu kalau cuma mau cari duit, mendingan lu pergi kerjain. Lu akan jauh lebih pintar dalam 4 tahun daripada yang S1 gitu loh. Ujung-ujungnya S1 Indonesia tuh cari kerjaan susah, Pak. Iya. Oke teman-teman semua, gue mau nyampein bakalan ada acara Denkus Talk Show Session 1 dengan tema First Step Konten di Era Digital. Tentunya kalian bisa langsung ketemu dengan gue di acara tersebut. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2025. Tempatnya di Genus Cafe and Boutique Bogor. Dari jam 10 sampai dengan 15.30. Untuk harga tiket masuknya Rp150.000. Cara buat daftar atau reservasinya, kalian tinggal scan logo QR yang ada di kanan bawah berikut, atau melalui link yang sudah kita cantumkan di bio Instagram Denkus Channel. Dan just info nih teman-teman, talk show ini slotnya terbatas hanya untuk 30 orang aja nih. Nah, jadi buruan daftarin diri kalian buat ikutan Denkus Talk Show Session 1 untuk ketemu gue langsung di sana. Thank you teman-teman, peace. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, teman-teman, ini konten spesial. Kenapa? Karena gue sudah ada di kediamannya, di kantornya Kolung Lung. Kediaman. Di kediaman di rumah. Di kantornya Kolung Lung. Luar biasa. Yoi. Dan di sebelah kanan gue juga ada Om Rangga. Wah, ini seru banget obrolan teman-teman. Gue akan membahas tentang ini gimana caranya gue mau bisnis ya. Jadi, kok sebelumnya thank you banget Kolung Lung. Sama-sama. Om Rangga, thank you banget ya Om ya. Ini konten pertama kita nih Om. Siap, ya barengan nih. Bareng Kolung Lung nih. Sama-sama. Oke. Apa namanya? Kolung Lung, jadi gue punya keresahan nih, Cia. Iya kan dari hari itu gue suruh buka bengkel sendiri kan, atau buka bisnis apa kek, kan otomotif banyak loh yang bisa dimainin loh. Iya. Nah, ini ngomongin bisnis otomotif gitu kok ya. Di sana mungkin kalau ngomongin bisnis banyak banget ya. Kalau bicara otomotif, ada bisnis poles, bisnis cuci steam, atau bengkel, atau kaki-kaki, atau apapun di dunia otomotif ini banyak banget. Bagaimana cara menentukan untuk kita mau berbisnis, gue cocok ke bisnis apa, jual beli mobil second. Pandangan Kolung Lung untuk memilih. Kalau sekarang gini, kalau orang bilang ini kan ada beberapa aliran ya. Ada orang bilang, oh lu bisnis itu yang lu suka, ya kan? Itu gue ada setuju, ada nggak setuju. Setujunya kenapa? Yang lu suka itu kalau lu suka sesuatu, lu ngerjain itu, lu punya stamina namanya. Jadi lu nggak bosen-bosen nih. Misalnya nih, kalau lu nggak suka accounting, lu disuruh duduk di depan laptop ngurusin angka, paling mentok 15 menit sebelum lu nguap. Betul kan? Kalau lu nggak suka, nah kalau lu suka, lu bisa duduk di situ 3 hari nih, begini-begini, nyantai aja lu. Nah itu namanya stamina. Ya, nah ada lagi yang bilang, lu bisnis itu, lu cari di mana duitnya. Belum tentu lu suka, tapi duitnya banyak, ya mau nggak mau, gitu loh. Itu juga benar. Lah yang lu suka belum tentu menghasilkan duit. Kan begitu, yang menghasilkan duit belum tentu lu suka. Nah, udah lu pilih sendiri mau yang mana. Tapi kalau misalnya dihadapkan dengan seperti itu, Kolung Lung better pilih yang. Kalau gue pilih duit hari ini ya, dengan pengalaman yang sudah ada ya, gue pilih duitnya, gue kejar duitnya. Maksudnya gue tahu nih, gue ngerjain ini marginnya sekian, menurut gue ini marginnya bagus, nah itu gue kejar. Walaupun hal itu tidak disukai oleh si pengusaha itu sendiri. Kalau gua ya. Ada yang bilang ya, lu ntar nggak ngerjain nggak ada passionnya, nggak juga. Kalau misalkan nggak ada passionnya, kan berarti lu nggak, kan kalau di bisnis ada yang namanya service excellence. Nah, lu harus bisa service customer lu sampai customer lu wah terjatuh cinta deh sama lu dah. Nah, kan lu harus kejar sampai situ dong. Gitu. Nah, gitu aja sih. Iya sih.
apa namanya kalau misalnya pandangan lu nih Om? Kalau gua kata-kata pertamanya langsung gua jawab, gua harus realistis. Oh gitu ya. Realistis dalam arti apa? Gua setuju sama kalau lu bilang, gua akan kejar, gua akan hadir di situ di lahan yang benar-benar menghasilkannya, karena pada saat kita cuma punya stamina, kalau bahasa ngomong tadi kita, tapi nggak ada marketnya atau marginnya di situ, ya buat apa? Kita kan bicara mau usaha nih, beda cerita kalau kita kerja, beda cerita. Jadi gue setuju sama kalau begitu kan, kata-kata awalnya realistis kalau gitu. Itu sih kalau gue. Sebenarnya nih pertanyaan itu udah sedikit dijawab ya. Jadi pertanyaan kedua gue adalah apakah boleh kita melakukan bisnis sesuai dengan passion kita gitu loh. Boleh banget. Boleh banget ya. Boleh Tapi banget. kalau misalnya ternyata passion gue itu ternyata ada yang lebih cuan lagi nih di hal lain. Mungkin jawabannya itu ya, pilihannya nih agak gimana ya, boleh nggak sih sebenarnya sah-sah aja atau sebenarnya untuk ngomongin bisnis itu lu nggak boleh ngomongin semata-mata passion, dan itu udah menjadikan dasar untuk menjalankan bisnis kan harus konsisten kan. Ketika lu diterpa apa ini dan itu ya, memang gue suka sama kegiatannya, gue nggak akan mundur. Yes. Dari sisi para pebisnis nih, kok mohon saran dan arahannya. Sorry, tapi tetap kata-katanya gue bilang itu kok realistis. Yes. Itu. Ya, baik lagi. Realistis tadi yang dibilang itu bener banget, karena at the end of the day, lu ngerjain sebuah bisnis, lu ada karyawan, lu ada orang yang harus lu bayar. Lu harus ingat itu juga loh. OPEC. Itu sih kan. Itu harus ingat juga loh. Nah, kalau pebisnis itu, lu tahu nggak sih pebisnis itu yang dibayar terakhir? Iya. Lu harus tahu yang pertama dibayar itu siapa. Iya. Customer datang kasih lu duit itu pertama masuk ke yang punya tanah. Karena lu bayar sewa, betul kan? Abis lu bayar sewa ke siapa? Yang kedua lu bayar siapa? Nomor 2 Karyawan. No, supplier. Oh, Iya dong, pakai produknya dia, pakai barangnya dia, apapun itu lu bayar duluan kan? Nomor 3 baru karyawan. Abis itu siapa Pak? Baru kantor dulu, OPEC. OPEC kantor itu masuk nomor 3, kan karyawan semua. Nah, nomor 4 siapa? Pemerintah Pak, jangan lupa lu bayar pajak Pak. Oh iya benar. Nomor 5 baru lu. Itu kalau ada sisanya. Kalau ada sisanya, kalau minus lu tanggung sendiri, pemerintah nggak mau tahu. Iya. Nah, lu tanya deh semua tukang pajak. Emangnya mereka mau tahu kalau perusahaan lu lagi minus? Nggak mau tahu. Nggak ada ya. Nggak mau tahu Pak, lu bayar dulu pajaknya. Oke. Jadi pengusaha itu nomor 5 dibayar. Nomor 1 tuan tanah, nomor 2 supplier, nomor 3 kantor dan karyawan, ya kan, whatever it is, ya kan, semuanya. Nomor 4 pajak. Nomor 5 baru. Oke. Nah, terus gue tindak lanjut lagi ke pertanyaan pertama kok. Jadi kalau misalnya gue udah mulai ke arah nih, berarti gue harus tahu nih mana yang lebih cuan. Cara nentuin ini otomotif gue misalnya blank ya. Menurut gue jual beli mobil bekas adalah cuan yang paling gede. Ternyata kata yang senior, ya bodoh loh, bukan itu jualan yang paling gede cuannya, adalah ini. Tipsnya cara kita tahu nih, oh ini lebih cuan ya. Itu yang kalau menurut gue itu yang membedakan satu bisnismen dengan bisnismen lain. Karena misalnya nih di gue nggak bisa, gue jual beli mobil menurut gue biasa aja. Karena mungkin gue tidak melihat angle, mungkin gue nggak ngerti gimana caranya ambil dari Jakarta lempar ke daerah. Itu kan yang banyak mereka lakukan kan. Itu mungkin gue nggak mengerti gitu kan. Nah makanya orang yang main di situ, orang yang mengerti di situ. Nah orang lain melihat, waduh bengkel mah nggak ada untungnya bro. Lu pusing mikirin itu doang. Itu orang lain, makanya gue masuk di bengkel gitu loh. Gue ada caranya, bagaimana caranya membuat ini nih menjadi sustainable. Sustainable tuh bisa ada semuanya, dapat gajian ya kan, dapat yang layak, ada tempat tinggal, ada bonus, ada bla bla bla, dan masih untung at the end of the day. Nah itulah yang membedakan bisnismen satu sama bisnismen lain. Lu spesialisasi Pak, lu apa dulu nih? Memang bener lu harus fokus, karena kenapa? Kayak misalkan lu udah masuk nih di jual beli mobil, ya lu belajar lah gimana caranya bikin itu untung lah. Nggak mungkin langsung juga masuk langsung untung. Kayaknya transaksi pertama dan kedua lu sih rugi sih kayaknya. Pasti ada correction. Iyalah itu mah rugi sih pasti sih gitu loh. Nah cuman kan kalau kayak tanya-tanya ke beberapa temen gua yang kayak di Fokus Motor ya kan, si Fokus Motor kan gede banget tuh. Tahu. Gila tuh. Nah kan kalau tanya-tanya sama dia kan ngambil di Jakarta kan ngambil barang doang. Taruh di Jakarta seminggu nggak laku, lempar ke outlet dia di daerah.
Caranya begitu. Nah, oh iya ya, kalau itu masuk akal gitu kan. Nah, gitu loh. Jadi maksudnya semuanya tuh ada jurus kungfunya masing-masing, Pak. Iya, betul. Nggak bisa lu samaratakan. Nah, makanya itu yang membedakan bisnismen satu dengan bisnismen lain. Gitu. Intinya, Om Des, sorry potong, nggak ada sekolah yang gratis, Om. Kayak gitu. Nggak ada sekolah yang gratis. Semua bayar either pengalaman, either material gitu kan. Pasti nggak ada yang gratis, semua mahal. Nah, misalnya kita udah nentuin, oke, gue mau akan pilih bengkel, tapi gue knowledge, kemampuannya masih nol. Apakah nggak bisa, lalu harus paham dulu. Boleh nggak kalau misal dari nol kita mau belajar learning by doing? Bisa aja. Apa sah saja? Banyak aja yang lebih nekat. ke bunuh diri gitu kalau banyak yang nekat begitu entrepreneur. Jadi lu mau ngerjain bengkel nih, kan bukan lu yang bongkar mesin. Iya sih, bisa sih, benar. Iya kan? Iya. Karyawan dia. Nah, kan lu cari partner lu. Iya kan? Misalkan lu cari partner atau lu cari orang yang bisa lu percaya di mana gimana nih kita bagi-baginya nih. Lu ya kan nggak semuanya harus dari sisi manajerialnya. Yes. Ininya gimana dipecah-pecah, yes. Yes, kan bukan lu yang ngerjain. Gitu aja. Iya. Lu tau megang duit aja udah. Lu tau datengin customernya, gitu kan. Marketinginnya benar. Lu tau datengin customernya, lu tau caranya ngomong sama customernya biar dia percaya, atau lu tau caranya cari spare part yang murah. Iya. Cari spare part yang murah, yang berkualitas lu kira gampang. Kita sendiri aja banyak ketipu. Itu termasuk sekolah itu mahal tadi. Iya. Pesen 10 dus. 1 dus yang beres, yang 9 kacau. Nah, jongkok lu, bro. Barang udah sampai sini udah lu bayar. Nah, kok masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Om Rangga ya. Gue punya pertanyaan kayak gini nih. Bicara bisnis otomotif, sebetulnya kalau bicara modal, minimal butuh modal berapa banyak untuk memulai di awal. Karena kalau misalnya ngomongin bisnis, di lingkungan teman-teman gue, emang lu punya modal berapa, Den? Lu mau usaha apa? F&B? Lu mau usaha ini dan itu, modal lu berapa? Nah, kalau ngomongin modal kok, sebenarnya buat Holunglung atau Om Rangga juga dari pebisnis itu gimana sih yang udah pada senior nih? Kayaknya lebih senior. Kalau cara gue lu pasti ketawa dengan cara gue. Si Om dulu, boleh. Ya, gue yang coba jawab sedikit dulu. Kayaknya sih kalau menurut gue tergantung relatif bisnisnya kayak gimana sih kalau menurut gue. Dan kalibernya juga lu mau di positioningnya lu di posisi apa gitu ya. Karena kan ada yang grassroots apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah, dari bawah tengah atas gitu kan. Nah, yang pasti kalau menurut gua kalau misalnya bicara mau usaha kita kita harus realistis yang pertama. Tadi kalau mau bilang kita lihat marketnya di mana, kita start dari positioning kita juga kita harus sadar diri gitu. Sadar diri kita bisa mulainya dari mana, jangan langsung kalau gua tipikal orang yang ini nggak mau nembak langsung gitu loh. Gua mendingan harus dari awal perlahan coba geluti, masuk di dalam segala macam, lihat masalahnya apa, geraknya gimana semua segala macam, baru ntar perlahan. Jadi biar waktu yang bisa benar-benar kita ngelihatnya gimana gitu loh, bisa naiknya gimana, atau misalnya kita harus stay di situ, atau gue nggak bisa nih, gue harus pindah ke tempat lain atau gimana, bidang lain segala macam. Tapi yang pasti selalu start dari bawah dan kita harus bisa memahami dan ngerti juga gitu loh minimal. Jangan nggak ngerti sama sekali karena bahaya kalau kayak gitu. Kalau misalnya banyak kan orang model gini, kalau misalnya invest. Bonyok, menurut gue itu buang duit. Bonyok itu biasanya. Karena menurut gue mendingan ketahuan lu lakuin sesuatu yang basicnya lu ngerti, lu bisa jalanin, ya coba gitu loh. Kita coba sendiri daripada invest. Ya, orang balikin 10% atau gimana, yang dibalikin itu duit lu biasanya, bener gak kok? Ya kan, duit lu sisanya di apalah sama dia ujung-ujungnya tipu atau gimana gitu sih kalau menurut gue sih. Oke, Om Rangga. Holunglung, jadi kalau menurut gue, gimana nih? Namanya bisnis itu ada tahapannya. Nah, kalau misalkan kalau di gua dulu belajar tahapannya adalah starting, ya kan? Itu berarti lu masih jadi entrepreneur, kemudian profiting, kemudian duplicating, sampai terakhir investing. Nah, starting itu lu ketika lu jadi entrepreneur itu lompat dulu, Pak, baru belajar berenang, Pak. Nah, bukan belajar berenang dulu baru lompat, Pak. Bukan, Pak. Entrepreneur tuh lompat dulu baru belajar berenang, Pak. Karena kenapa? Kalau nggak, lu nggak bakal berani. Karena yang namanya bisnis,
apa yang lu pelajarin itu buang semua Pak, keluar jendela Pak. Ntar lu udah jalanin baru lu ngerti cuma 1% dari bisnisnya, yang 99 lu belajar ketika jalanin. Semuanya begitu. Nah cuman bener harus realistis, harus bisa apa yang kita akur itu bener. Maksudnya kalau lu nggak ngerti nih misalnya buka bengkel, ya lu jangan mulai dari yang susah-susah. Ya kan, lu mulai dari yang gampang dulu, cuci mobil, poles-poles, interior, apa namanya detailing. Kan relatively lebih mudah ya ilmunya ya, ketimbang datang-datang jebret. Oke, bongkar transmisi. Loh iya kan? Bisa nurunin nggak bisa naikin. Bisa bongkar nggak bisa ngambil lagi. Ngerti kan maksud gue kan? Maksudnya lu start with something that you can control. Begitu loh. Tapi yang jelas lu mulai dulu. Lu kira poles gampang. Coba. Banyak ini juga sih. Itu banyak problemnya juga. Gitu loh. Nanti coating detailing apa segala macam. Lu masuk kisik, prak, patah. Nah, itu juga ada problemnya juga, Pak. Nggak segampang yang lu lihat. Tetapi ada akan lebih mudah ketika lu bisa melihat, oh ini nggak terlalu susah ya tingkat kesulitannya. Kalau coating detailing misalkan 3 dari 10 gitu kan. Nah, lu mulai dari yang gampang dulu. Jadi duitnya. Kalau lu tanya sama gue soal modal, oke. Nah, bicara modal angka nih. Gue mulai dokter mobil pakai 5 juta, Pak. Gimana dong? Serius kok? Iya. Gokil. Tahun berapa sih kok? Tahun 2015. Lagi nggak ada duit tuh gue tuh. Punya duit cuma goceng? Iya. Wah, gokil, luar biasa. Masuk 5 juta itu kemana nggak maksudnya? Jadi 5 juta itu ya dipakai buat beli apa yang kurang. Karena dulu kan gue joinan sama Ricky ya kan yang partner gue yang satu itu. Nah dia udah ada tempat yang waktu itu aksesoris kayak misalkan pasang-pasang ini itu, terus kaca film gitu-gitu lah. Jadi bukan bengkel nih gitu kan. Infrastrukturnya berbeda gitu kan. Nah ketika kita memutuskan mau buka bengkel kan harus beli ini itu ya pakai duit itu. Gitu. Nah kalau gue tergantung Pak, maksudnya modal bukan segalanya Pak. Bisnismen itu kan waktu itu gua bilang kan bukan cari modal Pak, bisnismen itu cari peluang Pak. Gimana caranya lu bisa duit kecil ini lu bisa jadiin gede dan lu jangan selalu terpaku sama duit gede. Lah terbukti kok, mana sekarang startup unicorn yang waktu itu 2019 bilang unicorn mana. Hari ini laporan keuangannya mana. Fair dong gua ngomong begitu dong. Kenapa? Kebanyakan orang itu fokus kepada modalnya. Kalau gua punya ini, kerja gua lebih cepet. Kalau gua punya ini, kerja gua lebih gampang. Enggak tuh, bro. Jadi, kalau lu mau nggak ada modal, ya udah lu mulai dari jualan produk dulu. Ya dong, jualan produk online, ya kan? Lu gedein produk lu sendiri, cari produk yang bagus, gitu kan? Yang memang works. Kuncinya jualan produk itu produk lu harus bagus. Udah, itu titik. Nggak ada koma itu. Kalau lu jualan produk jelek, wah lu susah dah, lu dah. Jualan produk tuh harus bagus, paling bagus di market, udah. Itu kuncinya nomor 1. Nah, nomor 2, seberapa pintar lu jualan. Dah, begitu. Kalau produknya jelek, udahlah Pak, bener deh Pak. Susah deh lu. Lu untuk langgengnya susah, jadinya hit and run. Orang beli sekali, abis itu orang nggak percaya lagi sama lu. Kuncinya produknya harus bagus, titik. Nah, produk apapun Pak sebenarnya Pak. Nah, dari situ lu gulung nih. Duitnya nih, gitu loh. Lu gulung sampai lu punya mimpi nih. Sepanjang lu ngejalanin produk kan lu pasti banyak ketemu orang, banyak cerita dong. Nah, lu pilih-pilih sendiri dong. Oh, ceritanya begini. Nah, baru lu udah kekumpul duitnya baru. Tentukan mau yang mana. Nah, fokusnya di mana. Wih, kayaknya gua bener nih jual beli mobil cocok nih. Nggak ada masalah, bro. Gitu, baru lu tentuin begitu. Karena kalau menurut gue modal bukan segalanya sih Pak. Gue bener-bener dokter mobil dimulai dari duit gue yang kagak ada. Gue hari itu makan sehari cuma sekali gara-gara nggak ada duit. Lahan parkir cuma bisa 3 mobil, 1 depan, 1 belakang, sebelahnya. Dah. Dokter mobil tuh dimulai dari itu. Hujan-hujan gue kerja, panas-panas gue kerja. Itu di mana dong? Di Kelapa Gading. Kelapa Gading ya? Iya. Kalau lu turun sendiri tuh? Turun sendiri gue ngolong. Kehujanan, kepanasan, diobrolin customer. Masih nggak? Gokil ya. 2015. Gokil, luar biasa. Bener-bener dari nol. Nah, abis itu yang kedua adalah jangan boros. Manajemennya nggak boleh manajemen laci. Seperti yang gue bilang dulu. Kayak apa tuh kalau manajemen laci? Manajemen laci. Nah, ya kan biar belajar semua. Kebanyakan pengusaha di Indonesia yang masih tradisional itu mereka menerapkan yang namanya manajemen laci. Jadi ada customer beli barang masukin ke laci duitnya. Ya kan? Ya kayak di warung-warung lah, ya kan? Buka laci, masukin laci, tutup lagi gitu kan? Terus mau bayar supplier, buka laci, bayar supplier, betul kan? Anak mau jajan, buka laci, kasih anak. Bini mau belanja, buka laci juga, kasih bini. No. Jadi gimana? Lu pisahkan keuangan bisnis sama keuangan pribadi. Paling benar adalah lu digaji dari bisnis lu. Setuju. Lu digaji dari bisnis lu. Gimana tuh? Ya, lu digaji.
Oke nih. Iya, jangan ngambil untung misalnya untuk totalnya misalnya untuk 10 juta lu ambil semua tuh salah. Boncos tuh pasti. Oke. Jadi gua digaji. Keenakan jatuhnya jadi gitu. bahaya gitu. Dan jadi lu nggak ada garis jelas nih antara duitnya perusahaan sama duit lu. Iya. Itu harus garis jelas banget, Pak. Nah, itu bedanya orang Cina ketika berbisnis. Iya. Mereka tahu jelas ini duit toko. Iya. Mungkin tidak se-advance kita ya hari ini ya, yang gajian, ya kan, yang apa. Kalau dulu kan, dia lihat duit toko nih, ada 10 juta nih, ya sudah saya ambil 500 ribu aja. Tapi yang namanya orang Cina, jelas nih, ini duit toko. Oke. Nggak boleh dibagi, ambil nih. Iya. Hidup boleh susah, tapi toko harus banyak duit. Oke. Toko nggak ada duit, lu mati, men. Nggak ada roda yang muter. Nggak ada roda yang muter, men. Lu ada duit, toko nggak ada duit, buat apa? Iya. Toko harus banyak duit, lu boleh hidup susah. Itu prinsipnya mereka tuh yang dulu tuh. Makanya tokonya gede-gede, banyak duit semua tokonya. Orangnya kemana-mana pakai celana pendek, Pak, sama sandal jepit, Pak. Lu bener kan, lu yang gonggo yang kaya tuh di daerah kan, celana pendek, sandal jepit. Dianya harus sengsara, tokonya nggak sengsara. Tokonya kalau di aset 14 miliar kali. Orangnya pakai sehari, paling cepeceng gitu kan, pakai 100.000 yang dia pakai. Emang begitu, tapi konsepnya mereka yang dulu tuh begitu. Nah, disitulah lu harus bisa memilah. Nah, itu langkah pertama lu tidak gagal. Itu baru tidak gagal ya. Oke. Belum berhasil tuh. Oke. Jadi lu harus gajian nih dari bisnis lu nih. Gajiannya gimana seperti yang lu tanya kan. Lu nggak bisa nakar kan, gimana kan. Gue sih gampang, Pak. Omset berapa lu dapat UMR. Omset sampai berapa lu bisa gantikan orang itu nggak? Pakai tering. Oke. Misalkan omset 50 juta, oke lu UMR 100 juta, lu berapa nih gitu kan. Nah, nanti sampai bisa lu pindah. Lu keluar dari bisnis itu, lu pasang orang lain. Jalan nggak? Oke. Karena ketika lu sudah menggaji, berarti kan udah ada porsi gaji di situ. Ketika lu keluar, lu nggak digaji lagi dong. Nah, jadi porsi gajinya kasihkan ke orang lain dong yang ngurusin dong. Oh gitu. Iya, Pak. Iya. Tapi pada saat udah siap loh. Pada saat udah siap. Itu ceritanya masih jauh ya. Jangan tiba-tiba, udah gue cabut. Itu ceritanya masih jauh ya. Kok gue mau lanjutin yang tadi tuh kan Kolunglung awal bilang dokter mobil dibangun saat 2015, modalnya cuma 5 juta nih. Boleh tau nggak saat proses mulai berkembang itu suka dukanya kok? Iya. Maksudnya bisa katakanlah gini pertanyaannya, tahap ketika dari cabang 1 mulai berkembang dan buka tahap cabang yang kedua. Nah, itu prosesnya ada tips and trick kah ketika lu bisa gue akhirnya bisa berkembang buka ke cabang kedua dan selanjutnya. Jadi kalau di kita itu sekarang kita udah ada takarannya. Jadi kayak lu mau buka bisnis lu menghasilkan di bawah 50 juta per bulan, itu namanya bisnis lu belum ada bentuk. Maksudnya belum ada identitas, belum ada jati diri bisnisnya. Jadi lu masih belum jelas apa yang lu jual ke customer, customer masih belum jelas gue beli apa. Di bawah 50 juta? Iya, jadi lu harus tahu ya, ketika lu berbisnis, bisnis itu kan solving people problem ya kan, maksudnya lu menyelesaikan problem orang lain. Apapun itu, Pak, F&B, gue lapar. Ya kan, lu selesaikan problem laparnya. Jualan motor, oke nih, gue butuh alat transportasi roda 2 yang murah nih. Nah, lu solve problemnya, gitu kan. Poles mobil, detailing, aduh mobil gue kotor nih, gue males bersihinnya sendiri, lu solve problemnya. Bisnis is all about problem solving, kan begitu kan. Nah, lu harus jelas nih problem apa yang lu mau solve. Dan customer juga harus jelas nih, gue dapat apa. Kadang-kadang pebisnis itu, bukan kadang-kadang, hampir 80% pebisnis itu ego, Pak. Ego, produk gue bagus. Sama kayak koki masakan gue enak. Yang bilang masakan gue enak siapa? Bapak maknya. Iya kan, masuk akal kan, gitu. Maksudnya dia menjadi bias, gitu loh. Produknya harus jelas nih, apa yang lu jual. Apapun itu ya, lu mau jasa, lu mau barang, whatever. Tetapi problem yang lu solve harus jelas. Yang lu selesaikan problemnya harus jelas. Dan customer juga harus jelas, oh, gue dapet ini ketika gue beli produk lu. Kalau enggak, itu gue jamin deh omsetnya begini di bawah 5 juta, 50 juta. Begini. Nah, begitu omset udah mulai 100 juta, udah mulai jelas nih. Customer sudah mengerti nih, oke, gue dapet ini nih. Lu juga sebagai bisnis sudah mengerti nih, oh, gue jualan ini. Salah satu guru gue, Budi Isman, waktu dia bikin rasa lokal, rasa lokal, itu kan sama teman-teman juga kan yang di situ kan. Nah, rasa lokal itu keripik, yang di keripik singkong gitu kan, keripik kentang gitu kan, yang dikasih bumbu-bumbu lokal kayak misalkan bumbu sambal matah Bali, sambal apa.
ketika ditanya rasa lokal itu jualan apa, lu tau nggak jawabannya apa? Apa tuh? Bumbu. Bukan. Rasa lokal menjual ikatan silaturahmi. Ikatan silaturahmi. Jadi ketika dia ke sana, dia beli di situ, dia kasihkan ke teman-temannya. Nah, ikatan silaturahmi ini yang dijual. Gue bilang anjing, bener banget. Sampai level itu, Pak. Gitu. Budi Isman itu mantan CEO-nya Coca-Cola. Oke. Jadi gue sendiri juga belajar gitu loh bisnisnya. Bukan cuma tiba-tiba jebret gue pinter, enggak bro. Nggak ada yang tiba-tiba jebret pinter tuh nggak ada. Belajar. Dan itu yang dia bilang, ini adalah alat penyambung silaturahmi. Alat penyambung ikatan silaturahmi. Gila nggak? Iya. Nggak kepikir ya. Rasa lokal. Iya, gue nggak kepikir juga. Mungkin rumah makan, Om. Keripik. Makanan, bener-bener. Jadi oleh-oleh kan? Iya. Iya, nyambung silaturahmi, jadi inget, kasih apa sih, bener, masuk akal, bener. Alat penyambung silaturahmi, Alat gila penyambung silaturahmi. Nah, Jadi berarti kok dia nggak fokus sama rasanya ya? ketika lu bilang ini adalah alat penyambung silaturahmi, fokus lu entirely different lagi, Pak. Yes. Bukan fokus ke produk dan rasa, Pak. Kita fokusnya tadinya sama apa, jadi pukul dengan itu kita langsung twist tuh. Yes, itu makanya betapa pentingnya namanya brand positioning itu ya. Itu betapa pentingnya itu di situ tuh. Dan gue tipe orang yang nggak sayang keluar duit untuk belajar. Gue nggak sayang, Pak. Ada guru begitu, belajar. Dan ketika orang-orang ini yang ngajarin lu, salah satu guru gue juga yang namanya Pak Adrian Baskoro, dia juga yang masukin susu Anlin ke Indonesia. Susu Anlin dari tadinya susu biasa dirubah menjadi susu tinggi kalsium. Iya. Kenapa? Ketika lu masuk susu biasa, lu lawan DNKO Pak sama SGM, nggak bakal menang. Mereka dominate the market kan, gitu kan. Market leader. Ketika lu lawannya pakai ini susu tinggi kalsium, hari itu cuma dia doang. Pertanyaan gua, susu apa yang rendah kalsium? Understand kan? Ngerti kan maksudnya kan? Jadi di twist ya. Iya. Mungkin lebih tinggi dikit, ya kan? Tapi nggak ada susu rendah kalsium itu nggak ada. Ngerti kan maksud gua kan? Tapi angle-nya dia pakai itu. Susu tinggi kalsium. Oh, buat ini. Hebat nggak tuh? Iya. Nah, di situ tuh. Iya. Kok boleh sedikit dijelasin nggak? Ini agak nggak tahu ya, mudah-mudahan masih nyambung relate obrolan terakhir sih. Iya. Kalau nggak salah tagline-nya Dokter Mobil kemarin itu ini ya kok ya? Apa ya kok? Pasti beres. Pasti beres. Kalau sekarang pasti sehat. Pasti sehat ya. Nah itu ada tujuan maksud tertentu atau boleh komentar kok? Oke, kalau dulu pasti beres itu karena itu juga banyak ditentang oleh beberapa konsultan branding dan segalanya, karena pasti beres itu klaim yang mereka anggap overclaim. Jadi pasti beres itu sebenarnya datang dari customer. Waktu itu saya carinya itu saya interview customer lebih dari 6 minggu. Jadi saya keliling cabang-cabang ya kan, duduk ngobrol sama customer. Bro, kenapa lu kesini? Kenapa lu pilih gua daripada orang lain dan bla bla bla. Kata-kata pasti beres itu keluar maybe 4 dari 10. Jadi dari 10 orang yang gue tanya pasti beres itu keluar. Nah makanya kita bikinin pasti beres sebagai tagline dan kita masukin sebagai jingle. Abis itu berubahnya sebenarnya bukan ke langsung pasti sehat, tetapi berubahnya ke pasti beres nggak beres gratis. Karena emang lu ke bengkel nggak beres, masa ego cas lu kan nggak mungkin kan? Itu cuman mengelaborasi apa yang sudah kita tampilkan. Nah belakangnya diganti pasti sehat. Ini campaign baru karena kita warnanya kita rubah Dokter Mobil menjadi merah putih. Kemudian putih dokternya juga ditonjolin gitu loh. Jadi kan pasti sehat lebih relate lah gitu loh. Gitu. Caranya begitu berubah. Itu namanya tagline, betul. Iya. Oke, Kolung. Nah ini masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Om Rangga ya. Yang selanjutnya adalah mau nanya nih, bagaimana cara membangun kepercayaan customer untuk mendapatkan pelanggan? Istilahnya gimana caranya toko gue supaya rame nih? Monggo yang sudah lama berkecimpung di dunia jual beli. Om Rangga, pensinya lo. Mungkin kalau gue di sini jawab karena gue ada keterikatan dengan hubungan dengan maksudnya Astra Honda Motor. Maksudnya gue kan lebih ada yang terstruktur, bicara ada hierarki gitu ya. Mungkin karena di situ adalah kekuatan branding image-nya dari produk itu sendiri. Sehingga kasarnya gini, gue tuh dealer, orang datang dia udah tahu kan dia mau beli apa, tinggal mau milih tipenya apa gitu kan. Paling tinggal promosi ya medsos apa segala macam kayak gitu-gitu untuk lebih mendatangkan walk-in yang lebih, atau dari sales lapangan juga untuk mendatangkan gitu. Paling
Itu aja sih kalau gua mas sebenarnya hal-hal simpel seperti itu karena ya service juga penting. Bener-bener tadi kata kalau mau bilang service excellence itu bener-bener kita bikin kasarnya konsumen datang tuh, lu kalau perlu gua telanjang deh buat lu deh kasarnya gitu kan. Bener-bener buat kasarnya gitu, bener-bener apapun buat lu gila. Yang penting lu puas gitu, lu nggak ini. Kalau perlu sampai kasarnya bikin rating lah di Google Business atau apa gitu kan, kok misalnya kayak gitu kan, yang penting lu puas. Nah otomatis dengan dia puas, minimal hari itu dia puas, besok-besok kalau ada temennya dia nanya segala macam kan mungkin dia akan merekomendasikan gitu kan. Ya harapannya sih begitu, mulut ke mulut, terus promosi yang lainnya berjalan juga, dan pastikan itu satu lagi kualitas kerja kita juga ya, itu jangan sampai miss lah, karena walaupun tadi kalau gue juga cerita gue setuju juga. Kan yang servis bukan lu kan, gitu kan, ada mekanik segala macam. Tapi kan kita harus pastikan mekanik-mekanik kita itu kerja dengan benar, tensinya sesuai dengan kualitasnya, gitu kan, segala macam itu harus dipastiin supaya tidak terjadi yang namanya komplain, kerja 2 kali segala macam, kayak gitu sih. Paling kalau gue sih. Jadi gua tangkap pelayanan itu harus diprioritaskan. Iya, karena itu modal ya, modal. Iya. Apapun bisnis sih kalau menurut gue. Setuju. Ya apapun bisnis ya itu prinsip gitu. Oke Om Rangga. Terus kok kalau pandangan Kolung kok? Kalau gue sih lebih ke kalau kita kan retail, dan retail kita kan interval mereka belanja itu jauh lebih cepat daripada ke dealer, ya kan? Kalau dealer kan beli satu maybe 3-4 years gitu kan, beli satu lagi gitu kan. Kalau kita kan intervalnya jauh lebih cepat ya. Nah itu kita integritas sih Pak. Jadi jangan pernah lu overpromise. Jadi janji lu tuh nggak boleh terlalu gede, tetapi selalu selesaikan pekerjaan lebih dari apa yang lu janjikan. Setuju. Nah, jadi maksudnya oke nih, kita jangan overpromise. Wah, Pak, ini nanti mobil lu abis gua rombak engine-nya jadi lari kayak Ferrari. Jangan begitu, kan begitu. Iya kan, ngerti kan? Ada kelebay ya ngomongnya. Overpromise banget gitu kan. Kan nggak mungkin. Jadi mobil lu Avanza, bro, ya ini abis kita beresin, nanti mobil lu akan seperti baru, tenaganya akan balik baru, dan bahkan mungkin nambah sedikit. Nah, itu masih oke. Nah, ketika lu deliver, ya jangan Avanza lah, Avanza plus 1 kuda lah, kan gitu. Itu akan customer lu akan selalu puas dari lu. Ya harus service excellence itu juga penting banget, karena gua ngomong jujur aja, Gen Z sekarang mereka kepengen diangkat-angkat, tetapi mereka tidak mengerti apa itu menservis orang. Bener kan? Kalau karyawan sebelumnya millennials and baby boomer paling mengerti bagaimana caranya menservis orang. Baby boomer ya. Gen Z, wah paling sampah deh. Mereka paling maunya wah lu ganteng ya, lu pinter ya, lu hebat ya. Mereka mau digituin, tapi gituin orang lain nggak bisa. Itu problem banget loh sekarang loh. Jadi kayak kita cari sales yang bagus-bagus, yang baru-baru, mumet loh. Sekedar mengayomi customer aja enggak. Kadang-kadang kalau lu dapet yang jelek, jam 5 tank, gue pulang, ya dia pulang. Customer di situ dia nggak pusing. Nggak ada loyalitas. Ada loh yang begitu loh. Hati-hati loh. Bener. Jadi service excellence itu kan kalau di baby boomer itu kan memang ditancapkan kan gitu loh. Ini customer, you treat them as a customer. Ya apapun yang lu lakukan sampai dia jatuh cinta sama lu pokoknya. Betul. Oh iya dong. Gitu. Bahkan ditancapkan sampai ke keluarganya sendiri kok. Iya. Dia ini siapa Pak? Bener. Padahal bokap gue bukan militer kok. Gila. Kelar gue itu. Iya benar-benar, gue juga begitu gue dipanggil langsung gue sampai gitu kan, yes gitu kan, ada apa yang bisa saya kerjakan. Kalau cuma nyaut doang orang nggak ada, kelar. Nyaut doang mana boleh Pak, kita orang Jawa Pak, saya lahir di Semarang, lu nyaut doang, datang borotan. Maksud lo gitu kan? Iya, lu didatang ya, lu dipanggil ya datang lah, ngapain lu panggil nyaut? Emang gue manggil ayam katanya. Dihajar lu. Bener asli. Begitu kok ya. Iyalah, anak sekarang. Ya, dia doang di situ. Parah gue. Tapi kok sorry namanya potong. Kenapa ya Gen Z? Jadi kalau gue lihat Gen Z itu bagusnya sebagai customer, bukan sebagai worker atau gimana? Tapi kan pemetaan itu gimana menurut kamu? Tapi to be fair ya, memang nggak semua Gen Z begitu, tetapi yang banyak yang kita temukan begitu, mostly gitu kan. Menurut gue sih perkembangan zaman dan pola didik dari orang tua yang memang terpengaruh oleh medsos. Kalau menurut gua, media sosial. Karena Gen Z ini anaknya kan berarti kan either baby boomer terakhir atau millennials awal, kan gitu kan? Anak dari millennials awal yang melahirkan Gen Z gitu kan. Nah, di mana millennials awal ini hidupnya udah mulai enak, Pak.
Betul. Gen Z itu buset, setengah mati gitu loh mereka hidupnya gitu kan. Nah, milenial awal ini begitu punya anak, anaknya hidupnya udah mulai enak. Gitu. Jadi ini dibeliin, itu dibeliin, guru nggak boleh mukul anak. Gua dulu SMP digebukin guru main di sekolah, men. Gua pulang berani lapor. Digituin ke muka lu. Hapus papan tulis. Benjol. Pulang ditanya itu kenapa benjol? Pasti jawabannya ketabrak dahan. Nggak berani bilang digeblak guru. Kita mati, men. Bukannya guru yang dimarahin, malah kita dihajar lagi di rumah. Nggak bener, ngapain lu? Aduh. Nah, guru sekarang nggak boleh begitu. Udah gitu yang ini kurikulum paling baru, anaknya pasti naik kelas. Semua anak mau belajar, mau nggak belajar pasti naik kelas. Rusak nggak tuh? Itu akan menciptakan gen apa tuh berarti? Gennya agak itu bener-bener chaos lagi tuh nanti tuh. Aduh. Lah, gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti maksudnya lu sekolah nggak boleh berkompetisi, which is udah salah pak. Kita kerja aja berkompetisi pak. Kita cerita kerja lo, belum cerita bisnis lo. Bisnis ikut-ikutannya lebih parah lagi lo. Udah gitu, lu mau nggak belajar tetap naik kelas. Apaan ini gitu kan? Ngapain gue sekolahin anak gue? Iya, tambah rusak kalau menurut gua. Makanya dari situasi itu menumbuhkan anak-anak yang ya jadi Gen Z ini mentalnya begitu. Sukanya dilus-lus, lu tuh pinter, lu tuh baik, lu nggak bego. Lah gua dulu disambit kapur, disambit itu dikatain bego sama guru aja besok masih masuk. Mana berani gua. Mentalnya beda. Iya, coba lu bilang sama bapak lu, Pak, dihajar sama guru sampai sobek. Wah, langsung bukpak. Lu ngapain lu di sekolah? Beda. Kalau sekarang mamanya yang marah sama gurunya, gue yang bingung. Ini orang tuanya nggak salah nih gitu kan, gurunya ngomelin anaknya, terus emaknya ngomelin gurunya gitu kan. Ini kayaknya ada yang salah nih. Ini ada yang salah nih, nggak bisa nih begini nih. Kita dulu kurang ajarnya kita, namanya guru marah diem loh langsung. Pasti. Sekarang guru marah ada yang kelawan loh sampai lebih galak lagi. Lebih galak dari gue nggak ngerti loh itu. Nggak ada adab ya. Nggak ada adab, bener deh. Dulu tuh kayak saya kan orang Jawa ya, dari Semarang ya. Kayak kita lagi naik sepeda, terus ada banyak orang tua lagi duduk pinggir jalan lagi kopi gitu. Mana berani lu ngoes lu? Turun dari sepeda lu, tuntun lu. Lu goes, pulang sampai rumah udah ada yang siap pakai rotan gitu. Kayaknya larinya lebih cepat daripada gue goes sepeda itu. Udah kayak tendangan tanpa bayangan itu sampai rumah gitu kan. Udah ada yang siapin rotan itu. Ya, adab itu udah hilang, Pak. Gara-gara ya semua orang pengen anaknya, wah, anak gua nggak boleh lebih susah dari gua. Anak gua harus, ya ujung-ujungnya lu ciptakan stroberi, Pak. Generasi stroberi. Gambarnya bagus, baunya manis, ketika dibijak hancur. Gitu. Nah, itu quote of the day. Bagus. Dibijak hancur. Memang benar-benar parah itu. Itu benar-benar parah itu. Tapi itulah yang tantangan semua pebisnis saat ini. Dan jujur ngomong, kalau Gen Z yang mempertahankan, oh gue maunya begini, dia akan selalu ketolak, Pak. Bahkan saya ke filter. Bahkan saya aja baru kaget nih kemarin ini dengar dari salah satu salah satu yang pegangin unit bisnis kita, Gen Z itu, Pak, katanya lu kerja 3 bulan itu achievement. Buat dia tuh, buat si Gen Z achievement bagi dia. Nggak resign dalam 3 bulan tuh achievement. Gue sampai bingung. Kerja 3 bulan belum resign tuh achievement katanya. Hebat katanya di situ. Gue betah nih, itu hebat nih. Gue sampai geleng-geleng, what the fuck? Ini rusak banget nih, gue bilang nih. Tetapi kalau dilihat anak-anak yang bertahan itu anak-anak yang sudah berevolusi, udah mirip-mirip sama baby boomer dan millennials. Ya kerjanya sudah mulai patuh, taat kerja, ya kan, ada targetnya, diomelin, ya kan. Ya emang begitu, mau gimana? Ini namanya kerja. Karena kalau bukan bos lo yang ngomelin, lo diomelin customer, bro. Dimaki-maki customer enak loh, Pak. Gue pernah diludahin loh, Pak. Enak gitu, Pak. Aduh, sedap sekali itu, Pak. Segala macam bahasa itu. Segala macam bahasa diludahin udah pernah, Pak. Santai aja. Caranya untuk terus ya di ini ya, kok ya. Untuk memperbaiki. Tadi kan kalau ngomongin gimana caranya toko gue supaya rame nih. Tadi kalau Lulung sempat ngasih tips, pertama integritas, yang kedua service excellence. Yang ketiga adalah apa tadi ya? Sebenarnya sih kalau mau bikin toko rame, lu harus jelaskan apa yang lu jual, dan lu harus jelas jualnya ke siapa. Dan lu harus tahu gimana caranya ngasih tahu dia apa yang lu jual.
ngasih tahu customer lu jualan apa. Jadi kan lu jual apa nih? Lu jualnya ke siapa? Siapanya lu tahu nih ada di mana. Baru caranya lu ngasih tahu ke dia kalau gue punya ini. Gitu aja. Nah, itu harus jelas. Begitu itu jelas, lu akan efektif dan efisien dalam menjalankan bisnis. Kalau kita mengedepankan hanya service excellent, itu yang ditonjolkan kok. Nggak ada masalah. Produk kita katakanlah misalnya brandnya gue kalah sama yang brand lain, gue cuma punya ini secara kualitas kalah. Yes, secara kualitas kalah gitu kok. Apakah itu Rolex, Pak? Jam Rolex yang dia utamakan apa? Apa kok? Produknya. Jadi produknya itu kualitas produknya sama garansinya dia itu sampai dia bisa gantikan sampai yang tahun-tahun 1912 pun dia bisa gantikan tuh. Nah, itu kan berarti dia unique selling positioningnya kan dia ada di produk. Nah, tetapi harganya gila. Lu mau cari Rolex, lu kira gampang lu mau beli Rolex. Lu punya duit aja belum tentu lu bisa beli. Kecuali lu bisa second. Second itu registrasi atas nama orang lain di Rolexnya. Orang kaya nggak bakal mau. Nah, tergantung nih lu memilih unique selling positioning apa, USP-nya apa nih, unique. Nah, Rolex itu berarti satu orang paling punya satu, Pak. Orang kaya paling punya satu, dia beli yang limited edition atau dua, atau kalau lu kolektor banget ya lu beli banyakan. Berbeda halnya dengan Swatch. Lu ngerti jam Swatch kan? Yang warna-warni. Konsepnya dia adalah jam itu nggak boleh ngebosenin. Makanya lu bisa punya lebih dari 10. Harganya dia bikin murah. Satu hari pakai satu. Sama produknya Pak, jam Pak. Fungsinya sama. Fungsinya sama Pak, ngasih tahu lu waktu Pak. Dipakai di tangan juga Pak. Tetapi yang satu adalah exclusivity, lu pakai itu eksklusif bener. Yang satunya lu ganti tiap hari Pak, suka-suka lu. Rusak buang ya? Rusak buang, beli baru. Nggak mahal. Gua kaget loh, harga Swatch cuma 200.000, 300.000. Gua kaget loh. Lu beli Take Hour 40 juta. Lu beli Rolex 180 juta Pak, 250 lah baru, sampai gope lah, ya kan? Jacob & Co 4,8 miliar, 4,8 miliar gitu kan? Lah kan, maksudnya dia sama-sama jual alat penunjuk waktu, tetapi yang satunya beda, yang satunya beda. Nah terserah lu mau pilih yang gimana? Positioning. Nah, bingung kan? Makin belajar bisnis makin bingung kan? Dan nggak ada yang salah ya kalau misalnya mau pilihnya yang murahan aja deh gue. Gue akan berinovasi dengan model, gaya. Lu beli apa yang lu butuh kan sebenarnya kan? Sebenarnya itu ya. Betul. Lu beli apa yang gue lihat pasar nih nggak ada yang jualan jam yang murahan. Gue hadir di situ nih. Mungkin gitu kali ya. Swatch merevolusi itu memang. Fungsinya Swatch. Jadi memang Swatch jam pertama yang orang beli barang gue lebih dari satu. Emang kita push, makanya harganya dibikin murah, jamnya dibikin modelnya gila, lu nggak bisa ngikutin modelnya gitu kan. Dibanding Rolex yang hanya keluar limited edition beberapa kali, orang cuma punya satu, gitu loh. Kalau luar biasa. Insight banyak contoh insight nih jadinya. Iya benar. Gue juga setuju benar. Kalau lu cakep nih bisa ininya nih elaborate. Siap. Nah ini masih ada yang terakhir. Yang terakhir mungkin finally dari semua obrolan dari Om Rangga, dari Ko Lung Lung, gue mau nanya tips and trick memulai bisnis otomotif. Otomotif ya. Oke, lalu mulai dari yang terjangkau dulu deh, dan lu bisa kontrol. Yang seperti tadi gue bilang, yang terjangkau dan yang lu bisa kontrol, sehingga ketika lu main itu lu ada ruang untuk berpikir. Nah, tapi ketika lu masuk situ lu harus totalitas, karena bisnis sampingan akan selalu dikesampingkan. Bisnis sampingan selalu kesampingkan. Lu harus inget itu ya. Bisnis sampingan akan selalu dikesampingkan. Orang-orang yang punya bisnis kedua, ketiga, keempat itu orang yang sudah established. Jadi bisnis pertamanya udah kuat banget, udah menghasilkan duit, baru lu bisa buka kedua, ketiga, keempat. Dan biasanya mereka buka kedua, ketiga, keempat kayaknya jauh dari bisnis utamanya, tapi nggak, mereka fokus sebenarnya. Jadi nggak mungkin nih gue dari bengkel tiba-tiba gue buka toko bunga, nggak mungkin banget tuh kayaknya. Bukan gue menghina toko bunga, nggak mungkin gitu. Gue nggak ngerti apa-apa nih gitu kan. Makanya kita buka dari Domo, bukan Domo Transmisi. Fokus. Banget kan. Nah, gitu loh. Tapi ternyata mungkin kalau digali, Ko Lung Lung punya passion, ternyata senang apa nih?
deke atau mainan kecil tuh. Gue punya usaha itu kayak gitu tuh. Boleh aja, Oh, Pak. gitu. Balik lagi, boleh aja, Pak. Itu menjadi unique selling positioning lu. Misalkan lu main diecast nih, jago nih, lu punya koleksi lu yang bagus-bagus dan lu tahu caranya belinya, ya bisa-bisa aja, Pak. Kalau lu tadi ada saat ini mau tiba-tiba buka nasi goreng gitu. Oh, aduh. Udah pernah, Pak, bonyok. Nasi goreng misalnya. Udah pernah, Pak, bonyok, Pak. Oh, pernah ya? Pernah, pusing ngurusinnya. Karena gua terlalu jauh bedanya. Makanya kan bisnis sampingan yang kita bikin kan kayak kita bikin sport massage juga, itu kan untuk kita tandem dengan bengkelnya. Jadi orangnya lagi nunggu, kita kasih sport massage di atas. Gue setuju banget di kata-kata kalau sorry potong. Jadi intinya gini, bisnis utama, nambah bisnis itu harus yang ada korelasinya supaya saling ikat, saling kunci, saling mendukung. Jadi lu bisa dari sini gainingnya bisa macam-macam. Itu gue setuju banget tuh. Karena kenapa? Ya itu flow bisnis yang benar-benar bisa bertahan lama. Dan yang paling penting apa? Konsisten itu. Iya, betul. Konsisten. Ada badai nih. Kita kerendam, waduh pusing, bangun lagi. Bangun terus aja kok ya. Betul. Itu gua rasa sih itu sih kalau menurut gua. Kalau lu pasti setuju itu. Karena kenapa? Konsisten dan kemauan yang nggak bisa hilang dengan badai itu mahal loh. Mungkin Gen Z susah kali itu. Nah, itu makanya lu lihat entrepreneur susah makin dikit sekarang. Gen Z makin nggak bisa. Lu diomelin dikit aja lu udah pulang bilang sama mak lu, mama saya diomelin. Udah gitu banyak ngebelain lagi. Banyak ngebelain gitu kan. Ada loh anak ya gue kenal sama emaknya, terus anaknya mau suruh ngelamar tempat gua. Terus gua ngomong dulu nih, di tempat gua kita profesional semuanya, ada atasannya sendiri, dan kalau diomelin kita maki-maki nih. Oh ya jangan kok, kasih anak saya kalau dimaki-maki. Ya udah lu aja yang gaji dia, gua bilang. Itu banyak banget men, gue bingung men. Tapi itu bener ya, karena bisnis itu kelihatannya enak. Nah, ini kelihatannya enak. Ini poin. Lu nggak tahu nih, kita mumetnya sampai jam 12 sampai jam 2 pagi, bangun muntah asam lambung tuh lu nggak tahu kita berapa kali dalam 1 tahun. Gua dulu waktu ngerintis, gua bisa pulang ke rumah mak gua sampai minta kerokan, 1 bulan tuh bisa 4 kali gua kerokan, Mbak. Itu baru kerokan doang loh. Jadi maksudnya lu harus tahu itu langkah pertama adalah lu masuk neraka, Pak, sebenarnya, Pak. Karena lu bener-bener digebukin dulu, bukwak baru lu naik keluar nih. Proses begini ini lu nggak tahu nih. Iya, setuju. Nah, gue baru belajar juga kemarin dari si Alex Hormozi ya. Proses bisnis tuh dia grafiknya naik dulu, turun, baru begini. Jadi ini garis, starting, naik dulu, turun, baru begini. Sebelum itu proses grafik lu memulai bisnis. Newbie ya? Newbie. Jadi dari lu nggak tahu apa-apa, lu optimis nih. Wah, bisnis ini bagus nih, menghasilkan banyak nih, duitnya dari sini gini-gini. Begitu lu jalanin, drop langsung. Waduh anjir, nggak segampang itu ya. Ini boncos nih di sini nih, di situ nih, di sini nih, di situ nih. Baru ntar naik lagi kalau udah boncos. Uang sekolahnya udah bayar kan? Uang sekolah udah bayar, baru naik lagi nih. Baru lu bisa untuk untungnya tuh di sini ya. Baru lu bisa fine tuning di situ. Jadi lu ketika lu mulai bisnis, lu akan optimis banget karena lu masih bego. Begitu udah jebret digebukin bukpak. Itu benar banget. Dan tapi memang harus begitu ya. Harus begitu. Itu semua bisnis sama, Pak. Pasti lewat. Pasti sama. Pasti. Karena lu akan optimis. Wah, iya ya, bisnis ini untung ya. Untungnya begini-begini. Itu optimis, Pak, namanya, Pak. Nah, ini lanjut Om Rangga. Ketika misalnya kita lagi turun nih, ya kok ya, lagi turun. Gimana cara nentuinnya? Anjir, ini gue mau stay apa enggak? Atau yang Kolung bilang, enggak, ini bakalan naik terus, gue tuh masih proses belajar. Cara nentuinnya gimana tuh? Ya, kalau menurut gue sih, kalau menurut gue lebih ke ini sih. Niat awal lu apa? Apa gue harus bertransformasi, jangan di bidang ini gue. Nah, ini harus segera keluar gue. Niat awal lu apa? Terus lu udah kecebur seberapa banyak juga itu menurut gua jadi faktor tuh kalau menurut gua, karena untuk memulai sesuatu lagi juga itu kan perlu titik nol, itu kan perlu proses segala macam ya. Kalau lu kecebur udah banyak, kalau menurut gua ya totalitas lah, berusaha dulu gitu sampai titik tertentu benar-benar udah deadline gue udah selesai, baru pikir apa segala macam. Karena pada saat lu nge-cut ini, lu mulai yang baru, proses lagi, waktu lagi, apa segala macam. Belum kalau pakai duit bang kok. Segala macam hal-hal begitu kan. Itu harus lu pikirin banget. Jadi intinya pada saat lu lagi ngedrop, coba tanya lagi, lu refleksi diri, tanya lagi lu gimana, perasaan lu gimana, ini komitmen lu terhadap diri lu gimana. Karena itu tadi nggak bisa
Ya makanya tadi kita bahas gadget, bosan cabut apa, repot kalau kayak gitu, nggak akan pernah bisa sustain jadinya kalau kayak gitu. Kalau menurut gue sih gitu, harus reform sama diri kita sendiri lagi gitu. Nah ini nasihat yang kemarin gue kasih ke salah satu anak buah gadget gue yang resign dari tempat gue. Gue kasih tau ke mereka, lu gini, lu baru mulai kerja atau apapun yang lu lakukan dalam bisnis atau dalam lu kerja, itu lu bikin istana pasir, Pak. Lu bikin istana pasir kan berarti kan lu dari fondasinya lu mulai bikin lagi naik ke atas, bikin lagi naik ke atas, bikin lagi naik ke atas, kan itu butuh proses, Pak. Ketika lu proses 20% dan lu bilang lu bosen, gua nggak mampu, ini lu scrap loh. Lu pindah tempat, lu bikin lagi loh dari dasar lo. Itu takes time, Pak. Dimana time itu lu have atau enggak? Itu baru kita cerita time loh, belum money loh. Belum capital. Belum capital loh. Anak bini lu makan apa, Pak? Dulu Pak. Itu kalau lu udah punya anak bini, kalau belum ada cicilan lu berapa, Pak? Dulu Pak. Cicilan dong, cicilan. Selalu ada di kita nih. Iya kan, fair dong. Karena apapun yang lu buat, lu tetap bikin fondasi dulu. Dan fondasi itu takes time. Time equals money. Hati-hati loh. Dan satu lagi yang tadi bilang benar juga, lu jangan pernah bisnis baru lu mau mulai berarti lu sedang memvalidasi bisnis model itu pakai duit bank. Makanya tadi gue nyelotok dilarang ya. Dilarang itu gue jamin gagal. Gue jamin gagal. Nggak ada, gue nggak pernah denger orang yang berhasil memvalidasi bisnisnya pakai duit bank. Itu nggak ada, gue pernah denger. Kita cerita validasi ya. Pinjol apapun. Kita cerita validasi ya. Bukan gue mau buka cabang kedua dong, atau gue mau tambah mobil nih biar operasional gue lebih lancar. Itu beda ceritanya, Pak. Itu namanya expand. Namanya ekspansi itu. Memvalidasi bisnis dilarang pakai pinjaman. Lu mampus aja itu nanti. Terus next pertanyaannya nih kok. Kalau misalnya mungkin pebisnis ada juga yang melakukan pinjaman tersebut ya. Pinjaman yang menurut Kolung atau Om Rangga yang kalau pinjaman itu untuk kemajuan bisnis nggak apa-apa, yang ketika sudah posisi seperti apa dan bisnis model seperti apa sih yang kalau menurut gua namanya pebisnis, Pak. Kalau lu sampai harus mengambil pinjaman, lu udah mikir 10 kali, Pak. Kalau bagi gua ya, bisnis gua nih misalkan gua pinjam itu untuk beli tanahnya, nggak ada masalah. Bukan pinjam untuk ekspansi bisnis gua, no. Kenapa ekspansi bisnis gua bisa lakukan itu dengan profit gua sendiri. Kalau gua nggak bisa lakukan itu dengan profit gua sendiri, gua harus balik lagi ngelihat bisnis model gua. Kenapa nih? Kok nggak bisa pakai duit gua sendiri ya? Karena sendiri. Karena kalau gua harus minjem sesuatu dari bank, itu berarti ya oke nih buat apa gitu kan pinjamannya. Kalau gua misalkan ini lokasinya bagusnya kebetulan murah, gua bisa buka bisnis di atasnya, ya ambil. Kan beli tanah namanya, ya kan pinjam untuk beli aset. Bukan pinjam untuk jadi pinjam buat beli aset ya. Bukan pinjam untuk ngegedein gua, ngegedein bisnis gua. Kalau gua pinjam buat ngegedein bisnis gua, buat apa, Pak? Pertanyaan gua sih itu aja, buat apa? Berarti margin gua nggak cukup dong. Kita harus tanya sama diri kita lagi, mundur lagi tadi kalau bilang, ini kita ya apa yang udah kita lakukan udah maksimum belum? Beda ceritanya kayak misalkan kayak kita nih hari ini kita sudah bisa, kapasitas kita hari ini bisa membuka satu bengkel setiap 2-3 bulan. Satu. Itu dari manpower, dari itu kita udah cukup nih, gitu kan. Nah, gimana caranya supaya gua 1 tahun bisa buka 10? Bukan cuma, kali 2, bukan cuma 5. Nah, itu nih. Berarti gue butuh tempat gudang yang lebih gede untuk stok gue lebih banyak. Terus gue butuh training center yang lebih gede untuk nge-training orang lebih banyak. Gue butuh gajian kali 2. Kenapa? Orang yang gue training gue kali 2 nih. Nah, itu beda ya ceritanya ya. Itu jelas nih. Bukan gue mau buka nih, kalau begini nih gue bisa dapat begini. No, bro, no. Lu harus udah punya kapasiti awal, dikali 2 bisa nggak? Bisa begini cara. Itu gitu loh. Jadi lu harus bisa bedakan itu. Jangan buru-buru pinjam pakai duit orang, pakai duit bank gitu kan. Lu berpikir bahwa ini dengan duit segini gue bisa nih begini. Hati-hati lu, bro. Berarti kok lanjutin. Kalau misalnya ada Gen Z memulai usaha, anggap kita ada Gen Z duduk di sini ngobrol sama kita. Tapi kok saya nggak ada modal, saya pinjam
kembang atau gimana kalau itu berarti kerja dulu lah lu. Oke. Siksa dulu. Kerja dulu, stop minum yang mahal-mahal, stop jalan-jalan, ya kan? Healing. Stop jalan-jalan, stop healing. Lu kumpulin tuh duit, lu targetin. Oke, gue butuh sekian untuk buka ini. Ya lu targetin. Kenapa? Lu nggak bisa kontrol diri lu sendiri. Bagaimana caranya lu bisa kontrol bisnis lu? Selesai, Pak. Gue nggak akan percaya orang yang nggak bisa kontrol diri. Tapi ini reality, Om. Benar, gue juga realitas ini. Gue nggak bakal percaya orang yang nggak bisa kontrol dirinya sendiri untuk pegangin duit gue. Iya. Kok ini gue bisa bikin jadi sini? That's fucking bullshit gitu kan. Ini orang harus benar-benar punya self control yang luar biasa tingginya. Bahkan ditonjok orang pun dia mikir nih kalau mau nonjok balik gitu kan. Itu baru bisa lu percaya pegangin duit lu, Pak. Nah itu kata-kata kasar itu. Iya benar. Dia digebukin bukbak. Nah dia mikir dulu ini gue balas nggak ya? Konsekuensi gue balas nih apa nih? Harus begitu, Pak. Baru bisa lu pinjemin. Sepersekian detik dia bisa berpikir dan mutusin. Iya. Wise banget, bijak banget. Nah, ini orang nih bukan kebawa emosi, Pak, gitu loh. Dia benar-benar bisa berhenti dan berpikir meskipun badannya sakit, gitu loh. Itu yang lu cari dari orang. Itu ceritanya pegangin duit lu ya. Kalau enggak, udahlah bullshit lah, lu bisa pegangin duit lah. Lu cerita lagi diet, lihat gorengan langsung comot mah udah bullshit lah. Lu iya dong, bener dong. Gue selalu ngomong itu. Lu nggak bisa kontrol diri lu sendiri, gimana caranya lu mau kontrol duit gua? Fair dong yang gue ngomongin. Iya. Kalau Genzi mau buka sesuatu, ya lu tahan banting nggak? Lu kira bisnis gampang, bro? Ya ampun. Begitu udah naik dikit, tukang pajak dateng. Cek. Emang kewajiban, cuman kan itu menjadi sebuah cobaan bagi kita ya. Berarti kalau satu lagi panjangin dikit. Kalau misalnya gue tanya atau Om Denkus nanya nih, bicara regenerasi, gimana kalau misalnya kayak gitu? Kalau gue lebih percaya, ini misalkan anak gue sendiri nih, gue akan didik dia dengan sekeras mungkin. Dengan cara orang tua kita mendidik kita? Iya, dan bahkan lebih keras lagi. Anak gue, ketika gue coba bisnis F&B yang udah gue tutup itu kan bakso kan waktu itu bisnisnya kan. Dia gue taruh di mall, gue kasih menu, gue suruh pergi jalan jualan. Sampai pulang nangis-nangis, nggak laku. Gue paksa terus tuh sampai laku. Begitu laku senangnya minta ampun walaupun laku cuma satu. Nah, gue kepengen dia mengerti rasa itu. Ketika dagangan gue laku tuh, nah rasa itu akan dan effortnya akan dia inget tuh sampai dia gede tuh. Nah, gue akan didik dia lebih dari itu dan perusahaan gue, sorry, ini gue yang bikin. Lu nggak ada di dalamnya. Duit ini duit gue. Lu mau bikin sendiri. Nah, itu pola ini juga tuh. Lu kesini belajar. Oh gitu. Lu mau belajar apa, gue ajarin, nggak ada masalah. Ada deadline-nya. 5 tahun, 7 tahun, habis itu lu keluar, bikin sendiri. Luar biasa ya. Semakin tercerahkan nih gue. Asli, Om Rangga, lu. Jadi mau bisnis apa ini sekarang? Jadi lu mau bisnis apa lu? Jadi gue akan tentukan bisnis apa gitu kan. Jadi jangan ngomongin passion. Pasar mau apa, dan kayaknya itu potensi cuan. Kita gas aja dulu, nyemplung dulu. Walaupun gue jumpalitan digebukin, ya harus bisa, Pak. Terus ya. Iya. Jadi gue pernah kerja di salah satu perusahaan. Lu kalau misalnya mau pindah perusahaan dari sini, Den, silahkan. Tapi lu udah mentok, lu ngerasa udah karir lu udah mentok belum? Kalau saran dari gue gitu, kalau lu ngerasa udah mentok karir di sini, boleh deh. Gue nggak naik-naik nih, sebenarnya gue masih bisa lagi, gue pinter nih, boleh deh lu. Tapi kalau lu kerja belum apa-apa, udah betul. Itu gue pernah dapat omongan kayak gitu. Betul sekali. Begitu juga mungkin ketika gue menjalani satu bidang usaha otomotif, kalau gue ngerasa belum mentok, kayaknya gue jangan main pindah aja kali ya. Iya kali ya. Itu gimana kalau kayak gitu? Setuju dong berarti kok? Kalau saya bukan setuju lagi, setuju ya itu udah karena konsistensi adalah the mother of konsistensi and repetisi adalah the mother of all knowledge ya. Jadi konsisten sama lu ulang lagi sampai kapan nanti bisa, Pak. Nggak ada yang lain. Jadi dulu itu ceritanya ada kalau di sejarah Cina ya ada satu pertapa yang udah bertapa puluhan tahun di gunung dan dia nggak bisa jadi dewa ceritanya. Satu hari dia turun gunung, dia ngeliat ada ibu-ibu lagi ngasah batang besi, lagi diasah. Terus ditanya dong sama ibunya, Bu, lagi ngapain? Oh, gue mau bikin jarum. Bikin jarum? Dari satu batang besi diasah mau bikin jarum. Oh my God. Langsung dari situ dia, ya gue tahu gue salah. Nah dia balik lagi.
naik lagi ke atas gunung baru dia bertapa lagi sampai jadi dewa ceritanya. Oh. Nah, itu cerita ya. Ini kita cerita ya. Ini kan cerita. Okay. Nah, ngerti kan maksudnya? Iya. Lu kurang konsisten sama kurang tekun. Oke. Tidak ada ceritanya tidak berhasil, Pak. Lu hanya kurang konsisten sama kurang tekun. Udah. Sebenarnya bisnis apapun itu, Pak. Iya, percaya gue kok. Percaya. Apapun itu bisnisnya, selama lu konsisten dan tekun, lu akan jadi expert di situ. Lu jadi expert di situ, lu tahu nih celahnya, oh ini di sini. Oke. Jadi jago bener. Jadi jago lu. Udah gitu aja. Iya. Bruce Lee aja bilang kok, saya nggak takut orang yang ngerti 1 juta tendangan, karena dia hanya ngelatih 1 juta tendangan 10 kali. Oke. Gue takut orang yang ngelatih 1 jenis tendangan 1 juta kali. Nah, itu tendangan dia mati tuh katanya. Luar biasa. Bener. Sekali nyikat selesai. Iya. Bener itu. Iya. Jadi ya konsisten sama repetisi, Pak. Jangan bosan-bosan, Pak. Oke. Bener deh itu deh. Itu udah the mother of all knowledge lah. Lu punya ilmu apapun, ujung-ujungnya konsisten, repetisi. Konsisten, repetisi. Gagal, ulang lagi. Gagal, ulang lagi. Gagal, ulang lagi. Sampai kapan? Sampai bisa. Nah, bisa. Oke. Ya itu prinsip bener, setuju. Gak ada yang lain. Iya. Karena tiap orang masalah mah pasti ada. Gitu. Gak mungkin masalah gak ada tuh gak mungkin. Nggak mungkin. Kita nggak ngundang dia datang sendiri. Nggak mungkin. Tapi ya itulah hidup. Iya, Ya kan, ya udah go on aja jalanin. Jalanin. Ya, tadi jalanin konsisten repetisi. Ya setuju gua. Konsisten repetisi. Konsisten repetisi ya. Selamat hidup lu kayaknya kalau gitu. Iya, Ya, bener. ya. Nggak usah lu mikir apa-apa, nggak usah lu mikir jauh-jauh, nggak usah lu pikir kenapa Tuhan jahat banget apa gua. Kagak ada hubungannya sama Tuhan. Lu iya kan? Oke. Pokoknya kalau lagi susah, jangan ingat Tuhan. Tuhan kagak bikin lu susah, bro. Pokoknya, bro. Nah, itu Ingat setuju. itu, Itu gitu setuju, loh. itu setuju. Karena Tuhan kagak ada urusannya sama itu. Orang lu mau pinter ya lu harus bayar uang sekolah kan gitu kan. Ya udah gitu kan. Oke. Terus kalau lu lagi seneng, lu jangan inget Tuhan juga. Tuhan segitu cintanya sama gua ya sampai gua dipermudah begini. Enggak juga, bro. Oke. Lu harus ingat itu, Tuhan tidak ekstra cinta sama lu ya. Sama aja ya bagi Tuhan ya semuanya ya. Hanya saja lu belum cukup pintar untuk melihat danger-nya. Oke. Problemnya nih belum kelihatan nih bagi lu nih gitu loh. Ntar begitu nyemplung jebret baru digebukin. Nah, oh iya ya gitu kan. Baru keluar kata-kata oh iya ya gitu. Oke. Nah, jadi happy aja. Iya. Oke. Kok apa namanya sepenting apa kalau misalnya seorang owner, kalau gue lihat Kolung Lung ini kayaknya mengenyam pendidikan begitu banyak gitu ya. Ini gua mau nanya sama gue nih langsung apa namanya kan maksudnya seperti yang tadi dianalogikan gitu ya kan lu nggak ngurusin transmisi itu karyawan lu. Nah kalau lu perintilan harus sempat di Harvard juga dari Australia. Lalu mau kuliah lagi S1 hukum. Kan karyawan mempekerjakan orang yang ahli hukum dan lain-lain kan udah cukup kok. Jadi gua gini. kasih pandangan sedikit kok. Kalau menurut gua, lu mau cari duit, lu nggak butuh kuliah. Kalau lu mau cari duit. Kalau lu hanya kepengen, gua mau bisnis ini, bisnis itu, lu mendingan mulai bisnis aja. Dalam 4 tahun orang selesai S1, lu udah punya 4 tahun pengalaman di bisnis itu, lu udah jauh lebih pintar daripada yang S1. Itu gue setuju banget. Balik lagi ya, itu gue setuju banget. Jadi kalau lu cuman mau cari duit, lu nggak usah sekolah, nggak ada masalah. Yang penting lu jalanin nih apa yang lu mau nih. Skill lebih penting daripada sekolah, daripada formal education ya kita bilang ya. Nah, kalau kenapa gue sekolah lagi? S1, S2 pertama gue itu mechatronics robotics. Jadi memang gue engineering background. Itu cukup untuk mengantarkan gue dan perusahaan gue sampai segitu waktu itu. Dan hari itu ketika kita memutuskan untuk mencari venture capital dan investor, kita mulai berbicara bahasa finance. Di mana gue nggak ngerti. Orang ngomong gue ngeblank. Nah disitulah gue memutuskan, gue harus belajar. Gue cari nih kelas, bukan sekolah waktu itu, kelas. Gue belajar. Wah masih nggak nyambung nih, gue bilang nih. Ya udah mau nggak mau, tanya. Ya udahlah sekolah lagi lah. Ya udahlah sekolah. Kebetulan diterima di Harvard, bla bla bla. Lulus nih 2 tahun nih sekolah, lulus S2 1 lagi. Jadinya gue Master of Science Corporate Finance gitu kan. Karena gue ngambilnya Corporate Finance. Karena gue dari engineering, Master of Engineering, jadinya Master of Science bukan Master of Business gitu kan. Master of Science. Nah dari situ gue baru bisa mengerti nih. Oh ini toh finance, ngomongnya begini, ini begini, ngitungnya begini gitu kan. Itu untuk perusahaan Pak. Jadi kalau saran gue, jangan pernah lu nggak usah sekolah untuk sesuatu yang gue gak butuh. Lu nggak ngerti lu butuh apa sampai lu jalanin. Iya sih.
Oh iya dong, bener dong. Kalau kayak misalkan lulus SMA kuliah S1, itu kan sebenarnya kan S1-nya untuk orang tua. Iya. Kalau boleh juga nggak usah sekolah. S1-nya kan buat orang tua. Iya, S1 buat orang tua ya. Nah, lu butuhnya apa? Lu akan tahu ketika lu udah masuk nih ke industri yang lu pilih. Iya. Nah, finance kepake sampai sekarang gue ngomong sama investor apa segala macam bang, semuanya ngerti gue gitu loh. Jadi ketika itu di perusahaan tidak ada satu yang mengerti corporate finance sampai kayak begitu. Level itu ya, level bener-bener finance corporate-nya. Nah, kenapa gue mau masuk SH lagi? Karena menurut gue sudah penting bentar lagi. Karena bentar lagi kita mau IPO dan segala macam itu membutuhkan hukum yang bukan sekedar mengerti gitu kan, yang bener-bener harus ngerti gitu loh. Nah, makanya kalau saran gue, lu kalau cuma mau cari duit, mendingan lu pergi kerjain. Lu akan jauh lebih pintar dalam 4 tahun daripada yang S1 gitu loh. Ujung-ujungnya S1 Indonesia tuh cari kerjaan susah, Pak. Dan banyak yang nggak nyambung semua. Lalu kita sendiri kalau cari anak gua juga S1 gua nggak lihat loh dibanding sama anak SMA yang punya pengalaman 8 tahun. Pak, saya cuma lulusan SMA, Pak, tapi pengalamannya 8 tahun, spesifik lagi. Nah, gue pilih yang itu tuh. Daripada yang S1 baru lulus, banyak ngomong lagi gitu. Iya kan, S1 baru lulus, banyak ngomong lagi. Udah bete gue udah. Ini pasti shit nih, gitu kan. Di lapangan beda ya? Pasti, bukan Pak. Bicara teori. Nggak ada. Sedangkan itu tadi S1 banyaknya teori kan kalau itu. Gitu. Sorry to say ya, bukannya gue apa ya, tapi ketika lu selesai lu butuh, nah, lu pergi belajar, Pak. Karena lu mengerti apa yang lu butuh, sehingga ketika lu pergi belajar, lu ngerti nih, gue butuhnya apa nih, dan lu akan dapet itu. Teorinya jadi paham. Nah, teori dan lapangan jadi sinkron gitu kan. Jangan anak S1 lulus, terus udah mau sekolah S2. Kenapa? S1-nya nggak laku, Pak. Nambah lagi deh. Iya, makanya nambah lagi S2. Pas lagi lulus S2 bingung. Itu kan yang paling terjadi hari ini. Orang tuanya bangga, anak gue S2. Padahal S1-nya nggak laku. Makanya sekolah lagi. Iya kan? Gitu loh. Kalau mau cari duit, ya lu mendingan lu kerjain. Kalau lu mau masuk corporate, lu mau jadi dokter, lu mau jadi insinyur, lu sekolah. Nggak mungkin lu jadi dokter kagak sekolah, Pak. Mati yang lu suntik nanti. Mati yang lu suntik. Gue bukannya menghina edukasi, enggak. Balik lagi, goal lu apa nih? Gitu kan. Lu mau cari duit, lu nggak butuh S1, bener deh. Kita cerita lu mau cari duit ya. Kalau lu mau, kok saya mau jadi presiden direktur sebuah perusahaan, nah lu pergi sekolah loh. Ada nilai jual, jadi harus perlu nilai jual juga situ. Makanya kalau anak gue nggak akan paksa dia mau S1. Gue akan tanya dia, lu mau cari duit atau lu mau sekolah nih? Lu mau sekolah mau jadi apa nih? Gitu kan? Gue akan kasih option, beneran gue akan kasih option. Lu mau sekolah? Dulu ya, di interview dulu. Iyalah, lu nggak mau sekolah nggak ada masalah. Lu mau kerja apa? Kan gitu. Oh, saya begini. Oke, jalanin gitu kan nih. Tendang udah keluar dari rumah, cari makan sendiri sana gitu kan. Oke, Kolunglung luar biasa. Ini sudah masuk ke closing gitu kok ya. Sebelum kita cukupkan, sebelumnya thank you banget, banyak banget masukan-masukan dari Om Rangga, Kolunglung. Semakin tercerahkan nggak gua aja, tapi teman-teman yang nonton juga ya. Jadi teman-teman juga boleh silakan komen di kolom komentar. Nah, Om Rangga dan Kolunglung, sebelum kita closing gitu ya, mungkin ada lagi sebagai closing statement, yaitu mohon arahannya dong. Kira-kira apa sih namanya closing statement buat teman-teman para pemuda newbie yang ingin melakukan bisnis? Mungkin dari Om Rangga dulu kali ya. Mungkin ya tips and trick, poin-poinnya. Kalau menurut gue yang paling penting adalah lu harus tahu apa yang lu mau lakuin. Kedua, apa yang lu butuhin. Ketiga, ya tadi konsisten, repetisi, itu penting. Itu poin-poin, itu kerangka berpikirnya gitu loh. Nah, arahnya pilihan mau kemana, up to you, lu pilih apa gitu kan kasarnya kan. Nah, tapi yang penting 4 poin yang tadi gue sebut itu kalau bisa mah pagu lah kasarnya gitu, ngejangkarnya lah gitu kasarnya kan. Nah, ininya kemana silahkan, yang penting jangan bosenan lah gitu, jangan bosenan, jangan apa-apa dikit ngoyo apa segala macem. Pokoknya mah maju aja dulu gitu loh. Terjun aja dulu, kecebur dulu, apa lari dulu baru pernah gitu. Dan tidak ada poin lu juga harus punya minimal sedikit modal. Tidak ada. Enggak. Itu gue juga setuju kalau karena kenapa? Apalagi sekarang kita tahu misalnya Gen Z banyak yang perlu duit kita pinjol segala macam ya. Itu kan udah jadi penyakit masyarakat itu. Itu kalau bisa mah jangan. Itu tuh semua nipu. Lu pasti buntung ujungnya, udah nggak mungkin itu kayak gitu. Jadi hindarilah yang begitu, hidup yang normal, yang baik.
visinya harus jelas. Ya itu tanya sama diri lu sendiri gitu kan. Kita belajar mawas diri apa gitu loh maksudnya gitu kan. Dan konsisten udah yang penting lah. Itu sih kalau gue sih prinsipnya. Dan repetasi ya. Repetisi ya, setuju banget. Oke, thank you banget Om Rangga. Yang terakhir, kalau lu 1-4 tuh gue setuju banget. Itu nggak ada perubahan lah ya. Terus ya itu benar, lompat dulu nyemplung baru belajar berenang. Lu mau gimana men, lu nggak bakal tahu apa yang lu harus pelajarin ketika lu nyemplung. Kan gitu. Terus ya itu tadi, Tuhan tidak benci sama lu, Tuhan tidak ekstra cinta sama lu juga. Ingat, if it's too good to be true, it is too good to be true biasanya. Jadi ingat ya, maksudnya kalau misalkan, wah ini kayaknya terlalu bagus nih untuk jadi beneran nih gitu kan, kayaknya emang iya gitu. Lu lagi dibohongin orang itu biasanya. Itu kayaknya emang iya gitu loh. Jadi dan ketika lu lagi susah, bukan Tuhan benci sama lu, enggak. Emang lu lagi di fase itu aja, lu harus belajar gitu aja. Jadi konsisten penting, terus jangan too good to be true. Terus Gen Z sekarang kan semuanya berpikir bahwa kita bisa kaya hanya dengan investasi. Pertanyaan gua, investasinya berapa bos? Kalau cuman goceng sehari 500.000 sebulan, nggak usah. Mending lu belajar aja caranya cari duit yang banyak. Nah itu lebih penting daripada belajar investasi. Karena zaman sekarang banyak banget kayaknya, wah investasi ini, investasi itu, hanya lu cukup 50.000 sehari. 50.000 sehari mau dapat berapa sih Om? Kita pelaku bisnis nih ya kan, maksudnya lu invest 50.000 sehari jadi apa sih? Bener loh, gue nggak bercanda loh. Mendingan 50.000 itu lu simpen, lu buat bayar kelas yang lu butuh. Misalnya nih, gue baru tahu S1 akuntansi dari universitas nomor 1 di Indonesia itu nggak bisa pakai Excel. Ya kan? Microsoft Excel Om. Basic. Zaman kita kan itu udah mati nih di kepala ya kan. Excel, Word, PowerPoint. Yes. Ini nggak bisa. Nah, mendingan lu les itu deh. Kursus. Iya kan, iya elah. Bener kan? Maksudnya, daripada duitnya lu investasiin yang aneh-aneh, ujung-ujungnya lu ngasih tuh orang duit, gitu kan. Mendingan lu beliin nih, lu belajar Excel, lu belajar ini, lu belajar AI nih sekarang nih. Gimana caranya AI ini bisa mempermudah duit lu, mempermudah hidup lu. Itu kan jadi skill, Pak. Nah, kadang-kadang semua orang, wah shortcut. Nah, there's no shortcut. Lu mau jadi kaya nggak ada shortcutnya, proses. Ada sih, lu cari bini atau laki kaya, lu kawinin. Itu shortcut tuh, bener tuh. Tapi habis itu diinjek kok. Makanya kalau gue bilang, lu cari bini kaya misalkan yang umur 50 lebih. Nah, itu langsung tuh. Lu kasih makan coklat tiap hari. Sekali-sekali lu kagetin dor gitu. Iya. Nah, itu cepat gitu kan. Iyalah. Instan. Itu instan. Kalau yang lain nggak ada, bos. Luar biasa. Gokil. Jadi pencerahan yang sangat realistis tuh ya. Luar biasa. Oke, kalau belum, thank you banget kok. Ini dari A sampai Z, panjang kali lebar, sudah seru banget nih obrolan menurut gue. Kok mungkin thank you banget, kita cukupkan kok ya. Siap, terima kasih. Thank you banget ya. Ini konten spesial luar biasa. Jadi teman-teman silakan komen di kolom komentar, boleh menanggapi perihal pembahasan ini. Dan juga ini gue cantumkan sosial media dari Dokter Mobil dan sosial media dari Honda Mega Motor gitu kan. Dan kalian bisa follow, dan juga jangan lupa di follow Instagram Denkus Channel, TikTok, subscribe YouTube channel gue, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the rain